Cek tes 1 2 3. Cie mau ngobrol. Hashtag mau ngobrol. Halo guys, Halo, welcome back to guys. my channel. Dan ini podcast pertama kita. Betul banget. Jadi buat kalian yang mungkin udah beberapa tahun ini subscribe di channel aku, Ola Deborah, hari ini kita mau bikin podcast juga nih. Kenapa mau bikin podcast? Karena kita mau ngobrol-ngobrol. Betul. Nama podcast kita Hashtag mau ngobrol. Kenapa mau ngobrol? Karena kita sebenarnya terinspirasi dari wedding hashtag kita, yaitu hashtag mau nikah, Mike Ola nikah. Jadi sekarang juga kita mau bikin podcast yang kurang lebihnya senada lah ya, jadi mau ngobrol. Yes. Nah sebelum lebih jauh, kamu perkenalkan diri dong. Oke, ya perkenalin. Ya udah tahu dari hashtagnya ya kan, nama panggilannya Mike, cuma nama panjangnya Michael. Kalau mau dipanjangin lagi ada, cuman nggak usah lah ya. Gak usah, panjang banget nama dia asli. Iya, jadi Michael aja, ya biasa dipanggil Mike gitu. Ya ini sudah barang tentu Ola gitu kan. Betul banget. Nah kenapa kita mau bikin podcast? Karena banyak banget teman-teman dan juga keluarga lah ya. saudara itu banyak yang mempertanyakan gitu, karena kita tuh lumayan terbilang sih singkat gitu loh, dari awal ketemu sampai akhirnya memutuskan untuk nikah gitu. Jadi daripada jawabin satu-satu, mendingan kayak kita buat di sini aja gitu, supaya mereka bisa dengerin di sini. Dan juga mungkin buat teman-teman yang lagi mencari pasangan hidup, mungkin ini bisa menjadi motivasi juga buat kalian, dan seenggaknya menghibur aja lah. Iya, gitu. menghibur aja gitu kalau berkenan. Oke. Jadi kita akan mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanyain, yaitu pertama kali kenal di mana? Pertama kali kenal di mana? Oke. Ya ini sering banget ditanyain ke kita gitu ya. Karena kan lagi sekarang masa-masa pandemi, masa-masa Covid. Gimana caranya lo ketemu orang sih? Bla 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 gitu kan. Ya pertama kali sih kita kenal dari dating apps. Dating apps namanya Coffee Meets Bagel, atau biasa lebih dikenal CMB gitu. Nah, CMB ini kayak gimana ya? Kalau teman-teman udah sering main Tinder atau dating apps lainnya, sama aja, swipe kiri swipe kanan. Cuman yang bikin ini berbeda sedikit gitu ya, adalah kita bisa masang semacam filter atau preference kita. Misalnya mau nanti pasangan kita etisnya apa, kemudian agamanya apa, umur berapa gitu, sampai bahkan tinggi badannya mau berapa gitu. Ya itu sih ketemu di situ. Terus apa lagi? Ya itu kan paling ya ketemu di situ, kemudian udah pasang-pasang profil, ya mulai mencari gitu kan. Mulai mencari, ngelihat profilnya Ola gitu. Nah, yang paling penting dari main dating apps itu selalu adalah pasang foto terbaik kalian gitu. Dan ya memang kejujuran sih, maksudnya ya kalian memang orangnya seperti apa gitu. Jangan pasang foto artis atau foto orang lain yang bukan kalian gitu. Bener kan banget. Karena kan dari pertama kali itu yang dilihat pasti foto dulu, kemudian preference kalian. Biasanya di dating apps itu, di CMB terutama itu juga ada ya ditanya gitu. Maksudnya lebih seneng nih nanti kalau pasangan kalian ngapain Ya, gitu seperti kan. apa, Seperti apa gitu. gitu. Nah, ya Jadi ya kayak begitu sih, lebih apa sih bisa dibilang daripada Tinder, CMB ini lebih komprehensif aja sih, makanya kita memutuskan untuk main CMB gitu. Nah terus juga banyak yang nanya gitu, awalnya kenapa sih kita mau main dating apps. Nah kalau dari aku dulu ya, kalau dari aku tuh karena waktu itu pertama lagi pandemi kan, terus yang kedua tuh ya aku habis mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini. Terus tapi aku udah memastikan tuh aku udah fully move on dan udah benar-benar siap gitu untuk ketemu orang baru. Dan sebenarnya sih waktu itu awalnya main tuh nggak punya ekspektasi untuk dapetin suami atau pasangan hidup, nggak sama sekali gitu. Sebenarnya waktu itu main dating app itu untuk cari teman ngobrol sih, karena kan lagi masa-masa pandemi gitu, ketemu teman susah, udah gitu juga nggak pernah ke kantor lagi gitu, literally ya sendirian aja di rumah, WFH gitu, work from home. Jadi akhirnya
ya udahlah, namanya juga WFH kan punya waktu yang lebih banyak, dan akhirnya udah dicobain deh dating app gitu. Dan apa ya, dan ya karena ini juga pertama kalinya buat aku sih, khususnya main dating app. Jadi aku tuh basically tuh pengen tahu aja sih kayak gimana sih main dating apps, serunya di mana gitu, karena emang sebelumnya nggak pernah tahu dan pengen mencoba aja hal yang baru. Nah kalau kamu gimana? Ya sama gitu ya, kisahnya pokoknya sedang mengalami keterpurukan dan kegalauan. Terus mengalami goncangan hidup, terus ya dengar-dengar dari orang gitu tentang si MB ini, ya udah habis itu install, kemudian ya mulai main sih gitu. Tapi udah move on? Udah lah, udah move on. Baik. Udah move on pasti. Baiklah. Nah terus kalau ini juga nih yang suka ditanyain, kalau first impression aku ke kamu dan kamu ke aku tuh kayak gimana? Ya first impressionnya pas ngelihat foto Lola, kok cantik ya. Apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta. Pertama kali ngeliat profilnya Ola, ya langsung swipe kanan karena dari fotonya oke, kemudian preferensinya juga masuk aja gitu. Mike kan nge-like kan. Kalau aku tuh beda, sedikit beda ceritanya. Jadi kalau di CMB itu nggak kayak di Tinder gitu. Kalau Tinder kan kalian mau swipe berapa ratus kali pun dalam sehari tuh nggak ada masalah gitu. Mereka nggak pernah membatasi kandidat perharinya. Nah kalau di CMB ini mereka tuh punya yang namanya suggestion dan juga explore. Nah di suggestion itu setiap hari tuh paling kayak 5 kandidat, dan di explore itu sekitar 10 gitu. Nah yang di 5 suggestion itu biasanya orang-orang yang kayaknya sesuai dengan apa yang udah kita filter gitu, yang si CMB ini coba kasih lihat gitu. Sedangkan di explore itu ya mungkin ya lebih luas lagi gitu loh jangkauannya, nggak cuman dari apa yang sudah kita filter. Nah kebetulan aku lihat Mike itu di tumpukan di bagian ya? explore. Kalau aku sih explore, Oh, kalau iya. kamu Berarti di aku explore, kamu aku mungkin di suggestion. suggestion. Nah di aku itu Mike tuh di explore aku, dan kalau di CMB itu kita bisa lihat kalau dia udah suka kita lebih dulu gitu, udah like kita lebih dulu, bisa lihat. Nah waktu itu aku lihat, wah dia udah like aku nih gitu kan, suka duluan. Dan gitu aku lihat aja foto-fotonya, terus kayaknya oh kayaknya orangnya baik gitu. Ya udah akhirnya aku klik untuk connect gitu. Jadi kalau misalnya udah like tuh kita tinggal connect, dan akhirnya kita bisa mulai chat di aplikasi itu. Nah jadi kalau first impression aku itu sih, dan kayak aku kan anaknya jujur kayak anaknya suka malesan, yang susah-susah kan. Maksudnya kalau udah ada yang nge-like ngapain cari yang lain gitu. Maksudnya kalau aku lebih prefer kayak gitu sih, kalau udah ada yang nge-like ya udah kita coba follow up dari situ dulu. Follow up. Gitu ceritanya. Nah terus ada juga yang nanya nih, sebenarnya ekspektasi awalnya tuh kita setelah ketemu tuh mau apa gitu sebenarnya. Ekspektasi awal ya tadinya mah temen ngobrol gitu kan. Maksudnya ya teman-teman kan juga pasti lagi ngalamin yang si pandemi COVID nggak jelas ini gitu kan. Jadi ya ekspektasi kalau aku sih awalnya cari temen ngobrol, sama ya syukur-syukur bisa jadi temen hidup gitu kan, jadi pasangan. Kalau aku sih itu sih ekspektasi awalnya. Kalau aku sih ekspektasi awalnya tuh ya itu sih, ya sama sih buat cari teman ngobrol. Dan karena mungkin di Indonesia belum yang terlalu umum ya orang menemukan jodohnya, suami atau istrinya di dating apps. Jadi aku memang juga nggak pasang ekspektasi terlalu tinggi sih, cuman kayak ya udahlah yang penting ada teman ngobrol gitu minimal gitu. Dan minimal ya kayak sama orang baik-baik aja udah gitu. Sebenarnya sih nggak ada ekspektasi yang gimana sih, ternyata malah melebihi ekspektasi gitu. Jadi mungkin buat kalian yang lagi masih main dating apps ya jangan berkecil hati, karena ya memang ada bahayanya juga, tapi sedikit orang-orang yang emang serius dan baik gitu di komunitas dating app itu. Nah gitu. Nah terus banyak juga nih kan kayak kita kesannya baru banget ketemu gitu, terus temunya juga sangat-sangat tidak konvensional caranya. Nah tapi kenapa akhirnya mutusin, kita akhirnya yakin untuk mutusin serius gitu, mau nikah sampai nikah lagi gitu kan. Kalau dari kamu kenapa tuh, kayak di mana momen kamu ngerasa ini nih kayaknya bisa diseriusin gitu? Ya jadi kan waktu pertama kali ngobrol di dating apps-nya, terus kita juga udah tukeran Instagram account,
Ya sih itu tips juga teman-teman. Jadi kalau mau cek-recek keaslian si profil itu adalah pertama kali dari Instagram gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol di dating apps, terus kita pindah ke WhatsApp. Habis pindah ke WhatsApp, the rest is history gitu. Maksudnya ya akhirnya kita jadi sering ngobrol setiap hari, terus juga video call setiap malam, pasti video call. Dan karena lagi WFH gini juga, jadi kita punya lumayan banyak waktu bareng gitu ya. Jadi ketemuan juga jarang pergi ke mall, malah mungkin ngumpul di rumah Ola atau di rumah aku gitu ya. Dari ngobrol-ngobrol itu ya kelihatan lah maksudnya kita cocok atau enggak gitu, karena kita juga sering deep talks gitu kan, ngomongin hal-hal yang lumayan serius, udah nggak terlalu banyak yang hahaha gitu, mungkin karena faktor umur juga faktor umur dan pengalaman hidup yang udah dilewatin, sama karena kita itu love language-nya atau bahasa kasihnya sama-sama quality time. Kalau teman-teman juga sering dengar istilah pasangan yang sepadan gitu ya, quote unquote, ya aku ngerasa di Ola itu ya dia pasangan yang sepadan buat aku gitu. Jadi jadi ya bolehlah gue seriusin gitu kan, gue pepet terus gitu. Oh iya, Mike tuh tipe orang yang mepet terus gitu, jadi kayak nggak pernah dikasih kendor gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan mungkin teman-teman udah beberapa kali gitu kan ketemu sama orang dengan karakteristik yang berbeda-beda, dan biasanya kalau aku pribadi sih dari pengalaman itu banyak banget yang kayak tarik ulur. Kalau gue tuh tarik terus nggak pernah dikasih kendor. Iyalah. Nah kalau aku sendiri, aku merasa mau serius sama kamu, yakin mau serius sama kamu itu waktu kita lagi ngobrol-ngobrol gitu deh, terus Mike bilang bentar ya, kayak ini udah malam nih, waktunya kayak kumpul bareng ke kamar papi maminya buat doa bareng gitu. Di situ aku kayak langsung kayak wah gitu kan, ternyata Mike juga doa bareng gitu sama keluarganya. Kayak aku juga waktu masih tinggal sama papa mama itu tuh tiap hari tuh pasti doa bareng, baca renungan bareng gitu sebelum tidur. Dah di situ kan nggak cuman baca dan doa bareng gitu, nggak cuman baca renungan dan doa bareng, tapi kita juga pasti ada ngobrol-ngobrol gitu yang akhirnya kayak membuat kita deket sama keluarga. Nah dari situ aku bisa menyimpulkan lah kalau Mike ini juga dekat sama keluarganya. Tuh tahu Mike tuh sedekat itu sama keluarganya, aku kayak langsung ngerasa oh MG inilah yang selama ini aku doain sama Tuhan gitu ya, selama ini aku minta sama Tuhan gitu. Jadi disitu ya aku mulai kayak ngerasa oh yaudah deh bisa diseriusin gitu karena awal-awal tuh aku biasa banget gitu sama kamu, malah ya aku bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta sama orang gitu kan. Jadi aku tuh harus kenal dulu sama orangnya, harus sering ngobrol bareng gitu, baru akhirnya aku tahu nih value dia kayak gimana gitu, apakah kita bisa bareng-bareng atau enggak gitu. Karena buat aku tuh sekarang yang paling penting tuh dalam hal mencari pasangan yang sepadan itu adalah value sih. Indian kayak kalaupun ganteng itu bonus buat aku, karena nanti juga udah tua ya menjadi kakek-kakek pada umumnya gitu, jadi nggak penting lagi buat aku sih. Di situ aku merasa yakin. Dan juga Mike tuh kayak orangnya in general ya emang nice aja sih, baik gitu, kayak penuh dengan inisiatif yang mungkin beberapa dari kalian tidak setuju karena waktu aku ngomong itu di depan keluarganya Mike, semua kayak masa sih? Ya balik lagi karena umur dan pengalaman hidup. Iya, jadi ya maksudnya kita jadi ya banyak belajar juga sih, banyak dari belajar pengalaman yang lalu. Ya bersyukur aku ketemu sama Ola dengan ya mungkin bisa dibilang kepribadian yang sudah lebih dewasa mungkin ya. Iya. Ini kalau ini pertanyaan biasa dari teman-teman nih. Gimana reaksi orang tua sewaktu tahu kita tuh kenal di situ dan akhirnya jadian dari apps itu gitu loh. Ya balik lagi ya, namanya orang tua pasti awal-awal takut pertama gitu kan, takut anaknya kenalan sama orang yang gak jelas, karena kan juga dari dating apps. Terus ya nggak bohong juga, sempet dibilang kayak nggak ada cewek lain aja gitu kan nyarinya di dating apps. Cuman yang bisa aku kasih tau ke temen-temen, ingat aja kalau misalnya memang ditanyain, bilang aja ya ini kan sebenarnya juga
istilahnya kayak dicomblangin gitu, dicomblangin tapi secara online. Cinta digital yang natural. Ya akhirnya mereka juga ya udah, yang penting bisa dijalani dengan baik dan balik lagi ya anaknya happy gitu aja sih kalau aku. Cuman ya pasti orang tua takut walaupun aku anak laki-laki gitu ya. Ya apalagi orang tua aku gitu. Nah kalau orang tua aku lebih concern lagi kan, karena anaknya cewek gitu kan. Dan apalagi kalau misalkan waktu itu Mike waktu mau ngajakin keluar pertama kali aja, aku nggak cerita sebenarnya karena mereka tuh masih panik banget. Sedangkan aku kan udah lebih tahu Mike kan, karena aku juga bukan yang tipe yang kayak hari ini ketemu online, besok ayo aja diajakin ketemu in real life. Tapi kan kita udah beberapa kali telepon juga, udah maksudnya video call, dan udah kenal berapa minggu? Seminggu. Tapi kan aku dari situ bisa lihat lah Mike tuh orangnya bener gitu, maksudnya ya sesuai lah apa yang dia taruh di profile dengan kehidupan aslinya, ya kurang lebihnya begitu. Dan akhirnya waktu itu aku memberanikan diri, waktu itu Mike nggak minta ditemenin ke yang ditemenin ya ke suatu tempat gitu, terus udah ini ditutup dengan makan malam. Aku waktu itu ya udahlah gitu kan, terus aku emang nggak bilang tuh sama papa mama gitu, tapi terus kayak mereka ada feeling atau gimana, karena tiba-tiba waktu aku on the way di mobil sama Mike itu papa aku tiba-tiba video call. Padahal si papa ini tidak pernah yang namanya video call, palingan biasanya WhatsApp chat gitu aja, nggak yang pernah nelfon gitu. Dan akhirnya terpaksa lah aku cerita aku lagi mau pergi nih sama Mike, tapi ya aku juga nggak terlalu memperkenalkan yang gimana karena waktu itu bilangnya cuma temen. Cuman aku bilang ini lagi jalan sama temen, aku bilang gitu kan. Oh gitu. Nah terus tapi bersyukurnya tuh kedua orang tua kita tuh bukan tipe yang kayak kolot banget gitu loh. Mereka tuh masih kayak open minded, dan mereka tuh kayak oh ya udahlah, as long as kayak kita berhati-hati, wise dalam menggunakan aplikasi itu. Mereka tuh masih kayak ya udah gitu. Mungkin juga karena kita kan udah gede gitu, maksudnya mereka juga yang kayak ya udahlah, kalian punya punya judgement sendiri penilaian sendiri gitu. Jadi kayak mereka nggak yang terlalu khawatir, tapi mereka ya terus gitu ngingetin kayak hati-hati ya, gimana pun juga kalian baru kenal gitu. Buat kalian yang masih berusaha gitu, jangan berkecil hati gitu, karena meskipun banyak hal-hal yang menyeramkan, tapi juga ada kok orang-orang serius di luar sana yang bergabung di komunitas dating app online gitu. Jadi ya begitu aja sih untuk episode kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol yang lain. Ngobrol-ngobrol yang lain gitu sih. Progres kita setelah ketemu gimana aja gitu sih guys. Ya semoga menjawab dan juga menghibur dan memberikan motivasi buat kalian yang lagi nyari. Oke. Makasih udah dengerin bacotan kita. Semoga kita bisa ketemu di vlog selanjutnya, podcast selanjutnya. Bye.